Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Buatlah kami untuk mengerti, buatlah kami Tuhan supaya kami boleh percaya lebih sungguh-sungguh. Jadikanlah hidup kami Tuhan sebagai rumah Tuhan, di mana Engkau mau mendiami hidup kami. Engkau pimpin kami, berikan hikmat kepada kami, berikan hati yang taat Tuhan. Tolonglah kami supaya setiap kehidupan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Sehingga doa-doa kami Tuhan, kiranya Engkau mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, meluputkan kami dari segala bencana, sakit, penyakit, kuasa kegelapan, dan orang jahat, bahkan wabah. Kami juga berdoa untuk setiap orang mereka yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan Engkau tolong mereka, dan mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, yaitu dalam kitab Mazmur 86 ayat yang ke-6. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Inilah satu permintaan kalau kita tahu saudara, dari Raja Daud. Doa daripada Daud, yaitu meminta supaya Tuhan itu boleh memasang telinganya supaya mau mendengarkan doa-doa daripada dia dan supaya memperhatikan permohonannya. Di dalam kehidupan kita tidak lepas saudara dari membutuhkan bantuan atau membutuhkan sesuatu pertolongan, dan Tuhanlah yang bisa kita andalkan. Selain Tuhan tidak ada yang lain yang bisa kita andalkan. Mereka itu hanyalah alat-alat Tuhan. Ketika kita mengandalkan kepada Tuhan, kita mulai mencari wajah Tuhan, barulah Tuhan bisa kirim orang-orang tertentu. Namun jangan sampai kita, saudara, kemudian cuma melihat orangnya. Kadang-kadang iblis juga bisa mendahului sebelum Tuhan kirim utusannya, dia bisa menyamar atau masuk di dalam seseorang untuk menipu kita. Sehingga kita harus benar-benar mengandalkan dan mencari Tuhan. Sungguh-sungguh kita harus memperhatikan semuanya. Karena ketika kita berdoa dan kita memohon supaya Tuhan mendengarkan doa kita, kita memohon supaya Tuhan memberikan telinganya untuk doa kita. Dan itu saya yakin pasti juga Tuhan akan memberikan dan akan mendengarkannya. Akan tetapi satu hal yang perlu kita juga renungkan di dalam doa kita itu, jangan sampai saudara kita tidak punya iman. Jangan sampai kita ini bertele-tele di dalam doa. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar kalau saya tidak membicarakannya 3-4 kali. Cukup 1-2 kali atau di dalam satu doa, yaitu 1 kali itu apa yang dimohonkan. Contoh untuk kesembuhan. Jangan nanti itu saudara setelah kita berdoa, kita ngomong minta sembuh lagi. Sehingga di dalam satu doa itu berulang-ulang bicara tentang kesembuhan kita. Mungkin nanti malam kita berdoa lagi, nggak masalah. Yang penting di dalam satu doa itu jangan bertele-tele. Dan lebih tepat guna kalau kita sertai dengan iman dan percaya. Bahwa kita yakin Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kasih dan maha murah. Sehingga saudara jangan sampai kita berdoa dan memohon, iman kita percaya Tuhan bisa menolong. Tetapi pendapat kita, pandangan kita, seakan-akan Tuhan itu bukan maha kasih, bukan maha murah. Sehingga kita perlu menjerit dan sebagainya. Tidak perlu, cukup kita saudara punya iman. Dan iman itu menuntun kita di jalan yang benar. Setiap orang pasti punya pergumulan. Dan setiap pergumulan pasti ada jalan keluarnya. Kita lihat hal yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ke-7. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Pada hari kesesakan, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Itu yang dialami oleh Daud, saudara. Daud mengalami kesusahan, lalu mengalami kesesakan, sehingga dia katakan, pada kesesakan itu dia berseru kepada Tuhan. Dan memang kalau kita melihat bahwa Tuhan itulah yang akan memberikan jawaban, menolong setiap kita. Tidak ada satupun saudara kalau kita melihat tangan Tuhan tidak menolong kita. Kalau kita lihat pergumulan daripada Daud sendiri saja, bagaimana dia dikejar-kejar oleh Raja Saul,
Bagaimana dia juga dikejar-kejar oleh bangsa Filistin di satu negeri yang kecil, dia terdesak di tengah-tengah sehingga dia tidak bisa pergi ke kota sembarangan, sehingga dia akhirnya cuma bisa melarikan diri tinggal di gua-gua, di gunung-gunung yang susah didaki, susah didatangin, dan berpindah-pindah supaya tidak diketahui oleh Saul. Namun demikianlah dia tetap yakin bahwa Tuhan mendengar seruan dia dalam kesesakan itu. Sehingga kalau kita melihat perjalanannya Daud, di akhirnya dia tetap sebagai raja. Dan di akhirnya pun dia tetap, saudara, Tuhan melindungi dia. Sehingga kalau kita melihat apa yang dikerjakan, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, itu ya dan amin. Hanya tinggal bagaimana kehidupan kita. Apakah kita juga percaya seperti Daud percaya kepada Tuhan? Sehingga Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yakin nggak saudara dalam hidup kita ini, bahwa ketika Tuhan menggembalakan kita, kita tidak kekurangan. Mungkin saudara berkata, aku kekurangan. Itu mungkin karena keinginan kita lebih besar daripada kebutuhan. Kerap kali kita saudara memikirkan hal-hal yang lebih besar, padahal ada yang akan disediakan Tuhan bagi kita. Sehingga akhirnya kita menjadi kecewa. Oleh sebab itu, saudara, di dalam hidup kita harus belajar untuk mengucap syukur di dalam segala perkara. Sebab setiap orang pasti punya persoalan. Tetapi setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Kita lihat ayat yang ke-8. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Yakinlah, saudara, bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Tuhan, tidak ada satupun orang yang bisa melakukannya. Hanya Tuhan. Apapun yang terjadi, bagaimana seseorang, saudara, kita melihat Daud bisa, apa yang Tuhan janjikan terjadi. Abraham, Tuhan janjikan punya anak dalam usia 100 tahun, istrinya 90 tahun, punya anak. Tuhan janjikan kepada Yakub, terjadi. Tuhan janjikan kepada Ishak, terjadi. Semua apa yang Tuhan janjikan terjadi. Tapi ketika Tuhan tidak berjanji kepada Lot, saudara, karena Lot itu cuma dapat berkat daripada Abraham, maka Lot juga masih disayang Tuhan, ingin dilepaskan dari Sodom dan Gomora, namun kehilangan semua hartanya karena dia tidak mendapatkan visi. Dia hanya cuma dompleng atau bonceng kepada Abraham. Seharusnya Lot tidak boleh jauh dari Abraham. Dia harus tetap mendekati Abraham, harus menjadi hamba atau menghormati Abraham, karena berkat itu turun sebagaimana dikatakan Mazmur 133, bahwa berkat turun itu dari para imam, saudara, turun sampai kepada jemaatnya. Sehingga kalau kita diberkati, jangan kita keluar dari jalur yang benar itu. Itulah, saudara, supaya kita di dalam doa kita, dalam pergumulan kita selalu berkenan kepada Tuhan, terutama hidup kita, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati Tuhan setiap hati kami, supaya benih firman-Mu boleh tertanam. Engkau memberkati hidup kami, melindungi kami Tuhan. Bahkan saudara kami yang dalam pergumulan, Engkau tolong. Mari saudara, engkau yang dalam pergumulan, dalam kesesakan, mari perseru dan dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Berharaplah, memohonlah kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Karena kasih setianya yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman terimalah kesembuhan, pemulihan, pertolongan, jalan keluar, dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.